Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk perkuliahan pada siang hari ini adalah metode pengenalan IPS untuk anak usia dini. Jadi materi saya sampaikan lewat video ini, harapannya teman-teman menyimak sampai akhir dan jangan di skip. Terus yang kedua, apapun ada deskripsi ataupun tugas ataupun yang lainnya tolong diperhatikan dan dikerjakan. Jangan sampai ada yang kelewatan dan tidak mengerjakan. Oke, untuk ini sesi yang kedua. Metode pengenalan IPS untuk anak usia dini. Oke, langsung saja. Jadi di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengertian IPS. Jadi teman-teman semuanya saya kira sudah pernah lah mempelajari IPS mulai dari SD, SMP hingga SMA. Jadi IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial atau dikenal dengan social studies. IPS itu menelaah ataupun mengkaji tentang masyarakat. Jadi ada mungkin geografi, itu mempelajari tentang keadaan bumi, kemudian sejarah, mempelajari tentang sejarah-sejarah zaman dahulu, zaman purba, kemerdekaan. Ada sosiologi, itu mempelajari tentang tingkah laku manusia, antropologi lah seperti itu. Kemudian IPS itu mengkaji masyarakat dari berbagai perspektif sosial, seperti mengkaji tentang pengajaran sejarah, tadi sudah, geografi lah, ekonomi lah, seperti ini, ekonomi ini sering sekarang itu dengan namanya resensi atau resesi lah, jadi ekonomi di masa pandemi itu seperti apa, kemudian sosiologi, terus ada antropologi lah, politik pemerintahan, zaman-zamannya saat ini pemilu atau pilkada, dan aspek psikologi sosial yang lainnya. Nah, itu. Terus, ini tertutup ini, pengertian IPS menurut para ahli. Jadi Mulyono Cokro-Dikarjo itu mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Nah, terus pendapat yang kedua itu menurut Nasution. Mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi ataupun panduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek, baik itu sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial. Untuk cakupannya sih sama ya, jadi memuat beberapa materi atau mata pelajaran. Tapi di redaksinya coba kita lihat. Di sini merupakan fusi ataupun paduan. Paduan itu berarti gabungan sejumlah mata pelajaran. Terus tim IKIP Surabaya mengembangkan bahwa IPS merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah human relation atau hubungannya dengan manusia. Human itu manusia, sehingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu
dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah. Kalau di sini kepaduan mata pelajarannya nggak disampaikan. Yang penting di sini fokusnya adalah human relationship, hubungannya dengan manusia yang harus dipahami dan untuk mencari pemecahannya, atau mencari solusinya. Nah, itu dari pendapat 3 ahli. Terus, ini tugasnya mahasiswa itu silakan tulis jawaban di kolom komentar, nama, NIM, dan semester berapa. Nah, berdasarkan definisi 3 ahli tadi, coba teman-teman buatlah kesimpulan ataupun buatlah definisi IPS menurut kalian, menurut diri kalian masing-masing. Yang penting dasarnya dari 3 pendapat tadi. Itu ya. Jadi sama, tetap ditulis di kolom komentar nama, NIM, dan semester berapa. Jangan sampai ketinggalan. Kalau waktunya ya saya kasih sampai besok lah. Lalu ruang lingkup IPS. IPS itu mempelajari apa saja sih? Di definisi tadi sebenarnya sudah disampaikan ya. Tapi kita kelompokkan di sini. Pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Jadi mempelajari tentang manusia. Terus IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya dan dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat atau manusia. Contoh ekonomi. Itu kan bagaimana caranya manusia bertahan hidup dengan cara bekerja. Kemudian geografi, bagaimana keadaan bumi. Kan ada hujan, ada kemarau lah. Itu bagaimana cara menangkal biar tidak kekeringan. Cara mengantisipasi ketika hujan, banjir, lah seperti itu. Kan bagian dari mempertahankan diri. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi IPS singkatnya mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Gitu. Nah, itu secara definisi ruang lingkup seperti itu. Di sini dikelompokkan ruang lingkup IPS 1, substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kayak di sini kayak teman-teman materi, fokusnya ke materi ilmu-ilmu sosial. Jadi kayak berbagi, nah itu kan ilmu juga bagaimana manusia itu bertetangga, bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian juga di sini ada gambar anak yang saling berbagi mainan ya ini. Nah, kemudian yang ketiga ini ada gambar orang antrean bernunggu giliran. Nah, itu juga bagian dari ilmu sosial, materi. Bagaimana kita harus budayakan antri. Nah, itu antrinya nggak pakai jarak ya. Nggak pakai masker juga itu. Karena belum corona. Terus yang kedua itu menyangkut gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Contoh, masalah atau peristiwa sosial kan banyak ya di pasar. Itu kan bagian dari perilaku ekonomi, proses mempertahankan kehidupannya orang untuk mendapatkan makanan itu dengan cara bekerja. Ada juga disebut interaksi antara sesama manusia di pasar. Ada juga peristiwa alam, semisal gunung meletus. Terus di sini ada perilaku ekonomi, bagian dari
apa itu bentuk-bentuk pasar, kan ada pasar tradisional, ada pasar modern. Supermarket kan pasar modernnya. Itu kan hubungannya dengan gaya hidup juga. Kalau mungkin orang-orang desa larinya ke pasar tradisional, tapi kalau orang-orang kota yang menengah ke atas itu larinya ke mall, swalayan. Itu sama seperti mahasiswa itu kan larinya ke mall, swalayan, supermarket, bioskop kan itu. Nah, terus apa sih tujuan IPS? Nah, tujuan IPS itu adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Kalau di PAUD bagaimana? Ya kalau di PAUD untuk membekali anak didik biar tahu tentang kehidupan masyarakat. Contoh, kita membiasakan anak tentang menghormati orang tua. Salim terhadap orang yang lebih tua atau jabat tangan ketika masuk ke sekolah. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang. Bisa juga ketika di dalam di kamar mandi atau mau masuk toilet umum. Nah, itu harus antri, tidak boleh menyerobot. Jadi biar tahu peristiwa-peristiwa sosial itu harus tahu. Ada juga kan di market day atau hari jual-jualan ketika di PAUD itu. Nah, itu juga bagian dari pengenalan tentang kehidupan sosial di masyarakat. Terus ada juga kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi manusia itu dihadapkan dengan masalah yang ada hubungannya dengan sosial. Ada juga dengan alam. Ada juga dengan masalah ekonomi. Terus bagaimana manusia itu diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Sama yang seperti saat ini kan masa pandemi, masa corona. Bagaimana manusia diminta untuk bisa bertahan hidup ketika di masa pandemi seperti ini. Dengan keadaan yang banyak di PHK, kemudian orang jualan sedikit, jarak diatur, harus pakai masker. Bagaimana manusia itu diminta untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Biar tidak terkena virus ya bagaimana. Jadi harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, tidak salaman terlebih dahulu. Terus, jika terjadi bencana, semisal gunung meletus tadi, bagaimana yang dilakukan manusia? Taruhlah rumahnya terkena abu vulkanik. Bagaimana caranya bertahan? Ya harus dibersihkan, menghindar dulu, mengungsi. Kalau kita kuliah di masa pandemi, nggak mungkin tatap muka. Ya udah, solusinya pakai daring seperti ini. Kalau di anak PAUD, ya mungkin jika jika anak semisal terkena tangannya kotor, itu harus bagaimana? Karena habis market day harus tangannya kotor, terus harus cuci tangan. Terus ada juga kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian. Jadi manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti tidak bisa hidup sendiri. Makanya perlu ada interaksi dengan orang lain, berkomunikasi. Jadi kayak antara sesama warga ya harus sosialisasinya jalan, interaksinya jalan. Karena pasti saling membutuhkan. Itu sudah pasti manusia tidak bisa hidup sendiri kan gitu.
Di contoh kita orang kaya itu nggak bisa potong rambut sendiri, nggak bisa. Harus menggunakan jasa potong rambut, barbershop. Kita orang kaya nggak mungkin bisa buat padi sendiri, harus memerlukan para petani. Terus selanjutnya kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap lingkungan hidup. Kita harus memiliki sikap yang positif. Jadi karakter positif itu dibangun serta keterampilan terhadap lingkungan. Jadi keterampilan itu apa? Ya biar kita tetap punya keahlian, terampil. Semisal sebagai kepala rumah tangga ya harus terampil bagaimana mengatur rumah, kemudian mengatur keuangan. Sebagai ibu juga harus terampil mengatur anak, membersihkan rumah, nah seperti itu. Kemudian kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu teknologi lah. Dunia itu berkembang, tidak mungkin stuck atau mandek. Otomatis kehidupan pun juga akan berkembang, pola hidup masyarakat itu berkembang, teknologi pun juga akan maju lah gitu. Jadi kita harus saat ini sebagai zamannya teknologi juga harus melek terhadap teknologi. Sudah semisal dulu tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, nah sekarang kita harus memanfaatkan itu untuk meminimalisir pertemuan atau tatap muka, pertemuan atau interaksi langsung dengan tetangga yang jauh di luar negeri. Ya udah, manfaatkan HP. Kalau kita mengikuti teknologi ya kita akan istilahnya katrok, ketinggalan atau kalah. Nah, gitu. Nah, itu tadi ruang lingkup. Nah, sekarang kita materi IPS. Materi IPS itu ada segala sesuatu atau apa saja yang ada terjadi di sekitar anak dan permasalahannya. Contoh, anak berebut mainan, itu ya di dunia PAUD itu bagian masalah. Anak nangis, gak bawa baju ganti, terus sepeda rusak, anak mau maju ke depan kelas takut. Nah, itu juga bagian dari ilmu sosial. Kemudian kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu ya kalau kita hubungkan dengan anak PAUD, ya, kegiatan anak itu apa? Kita jelaskan di sekolah. Kegiatan guru berarti di mana? Di sekolah. Kemudian kegiatan petani itu di sawah. Kegiatan pedagang itu di pasar. Nah, itu kita bisa kenalkan di anak-anak. Syukur-syukur setiap bulan ada kunjungan kemana, ke tempat-tempat penting, semisal ke kantor polisi, kantor pos, supermarket, pasar, kebun. Nah, itu. Terus lingkungan geografi dan budaya sekitar anak. Nah, lingkungan geografi itu kan bisa juga keadaan geografi, mungkin keadaan di daerah pegunungan, di daerah pantai, pemukiman di sebelah jalan raya, pemukiman kumuh. Nah, jadi di sana anak-anak dikenalkan dengan budaya-budayanya. Kalau di dekat apa itu? Di dekat jalan raya berarti budayanya bising. Dekat terminal berarti mungkin banyak orang-orang yang teriak-teriak cari penumpang. Kalau di lingkungan kumuh, pemulung, nah berarti baunya yang menyengat. Kemudian anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Nah, itu juga manusia, anak itu sebagai objek, sebagai sumber materi. Materi IPS itu sendiri. Apa sih yang dimakan? Apa yang dipakai? Bagaimana tingkah lakunya? Keluarganya. Nah, terus perkembangan kehidupan dari dulu dan sekarang yang
yang berbeda. Itu juga materinya. Sejarah. Sejarah kan perkembangan kehidupan itu ditulis. Sejarah perkembangan sejarah zaman dahulu, zaman batu, abad 10, sekarang ada abad 21. Permainannya pun juga berkembang. Dulu permainan pakai ini kelereng. Kalau sekarang gadget, HP. HP-nya ada mainannya kelereng. Nah, ini sepeda. Kalau sepeda ini sedang naik daun lagi. Di zaman pandemi ini sedang booming lagi. Tren pakaian pun juga akan berkembang. Dulu celana itu kalau cowok besar di bawah. Nah, sekarang pensil. Dulu celana di atas mata kaki itu rancu ataupun tidak familiar lah atau asing. Nah, sekarang sudah menjadi tren. Nah, itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Untuk tugasnya jangan lupa dijawab di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar juga. Saya pasti akan memantau itu sebagai absen teman-teman, keaktifan teman-teman dan sebagai bukti ketika teman-teman aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih, cukup sekian. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.